Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara memodifikasi tampilan padlock dan my account. Di video yang lalu sebenarnya ini sudah pernah dibahas tentang cara memodifikasi padlock dan my account. Hanya saja di video yang lalu itu merupakan tampilan yang berbeda dengan yang sekarang yang kita akan bahas ini. Jadi di sini ini akan menggunakan tampilan yang berbeda. Kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini kita sertakan gambar. Kemudian di bagian sini cuma ada button sign in. Kemudian di sini ada tulisan-tulisan. Nanti kalau kita klik button ini, dia akan diarahkan ke bagian sini. Tampilan defaultnya itu begini. Oke. Nah, kalau kita sign in, klik di sign in tadi, setelah ada di padlock, nah dia akan diarahkan ke sini. Ini adalah tampilan dari page sign in di modul my account. Nah, ini kita tambahkan teks di sebelah atas, kemudian teks juga di sebelah sini, kemudian yang kolom isian email sama password kita modifikasi seperti ini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, biasanya button login ini ada di atas register, jadi register ini di bawah. Nah, di sini kita tukar posisinya, yang register di atas, kemudian login di bagian paling bawah. Nah, selanjutnya kalau teman-teman seandainya ketika login ini belum memiliki akun, teman-teman bisa register. Nah, kalau kita klik di register, dia akan diarahkan ke bagian sign up untuk daftar. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang kita lakukan, diantaranya tampilan dari field ini yang isian. Biasanya kalau di sebelah sini first name, kemudian isiannya di sebelah sini. Nah, di sini kita atur supaya isiannya ada di bagian bawah judul ini, tulisan ini, seperti ini. Oke. Kemudian sama juga di bagian sini ada button save, lalu ada button login. Kalau seandainya sudah punya akun, kita klik di login ini, dia akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu seperti apa CSS-nya? Nah, kita akan copy saja, kita tidak akan bahas dari awal karena mengingat waktu juga. Nah, di bagian sini teman-teman pertama kali masuk ke fitur. Nah, kemudian nanti teman-teman tambahkan padlock, yang padlock biasa ya, bukan yang padlock pro. Kemudian arahkan ke bagian awal, dari aplikasi ini, dari list-list fitur ini. Untuk pindahkan ini kita bisa klik di bagian sini, kemudian drag seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini saya tidak menggunakan QR code, saya hanya menggunakan account saja. Kemudian di let your user know what is located ini, saya tulis pesan seperti ini. Kemudian di bagian sini saya setting yes, dan semua fitur di dalam sini saya kunci. Jadi di sini saya pilih yes. Selanjutnya di bagian available from menu dan publish it ini saya matikan, karena padlock ini saya tidak akan tampilkan di fitur, kemudian tidak juga di publikasi. Kemudian selanjutnya setelah padlock, di sini ada bagian paling sini ada my account. Nah, di settingan my account ini saya menggunakan design list. Teman-teman harus ikuti ini karena CSS yang dipanggil juga nanti berpengaruh. Yang saya centang cuma ini saja, Facebook login, self registration, sama commercial agreement. Teman-teman juga boleh tidak centang yang sini. Kemudian
Nah, ini kita aktifkan. Selanjutnya, setelah teman-teman tambahkan menu, kita masuk ke bagian colors. Nah, di bagian colors, untuk beberapa settingan warna, teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Di bagian sebelah sini, ini adalah warna teks yang putih ini dan warna gambar. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini warna putih semua di sebelah sini. Kemudian di bagian tengah yang warna background sampai di list itu warna hitam terang seperti ini ya. Kemudian di bordernya saya kasih transparent. Kalau untuk kasih transparent, teman-teman cukup geser ini saja. Sama juga yang lain seperti itu. Kemudian yang lain-lain saya tidak ubah. Selanjutnya kita menuju ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada beberapa CSS yang saya tambahkan. Nah, di sini ada CSS template, kemudian CSS dari menu. Nah, di sini saya gunakan CSS padlock. Nah, CSS padlock ini sesuai dengan yang ditampilkan sekarang ini. Nah, di bagian sini yang box shadow ini artinya biasanya kalau di sebelah sini ini kan desainnya card. Nah, di bagian bawah sini biasanya ada bayang-bayang. Kalau setiap card itu di bagian bawah sini ada shadow, kayak ada bayang begitu. Jadi ini supaya menghilangkan shadownya. Jadi kita kasih perintah none. Kemudian script ini atau CSS ini digunakan untuk menukar posisi tulisan ini dengan gambar. Jadi di sini yang 1 sampai ini, yang sampai yang 3 sampai di sini itu fungsinya menukar tulisan ini, kemudian gambar ini dan tulisan ini. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian tambahkan teks. Nah, yang tambahkan teks ini yang di bagian sini, di bagian sini enterprise team collaboration, yang di bagian sini. Kemudian di bagian sini kita menghilangkan, biasanya di sebelah sini itu ada icon seperti koran. Kemudian di sign in juga ada icon person, biasanya gambar orang. Jadi kita hilangkan, kita kasih perintah display none. Kemudian di bagian berikutnya kita kasih supaya tulisannya ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian ini juga kita tambahkan tulisan sign in seperti ini buttonnya. Kemudian di sini kita mengganti gambar default dari padlock yang biasanya gambar gembok diganti dengan gambar seperti ini. Oke, teman-teman, itu untuk padlock. Kemudian di bagian sign in sama juga. Teman-teman silakan modifikasi saja tulisan-tulisan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk gambar silakan ubah gambar-gambar ini. Misalnya teman-teman mau ubah warna kolom email sama password ini, nah teman-teman bisa ubah di bagian background color ini. Begitu juga dengan yang di bagian bawah-bawah sini, background color yang untuk login, yang button ini kita kasih warna putih backgroundnya. Teman-teman bisa ubah di bagian background color ini. Kemudian nah di bagian sini ada tulisan login. Kalau seandainya teman-teman mau ubah, silakan nanti di sini dia berubah. Kemudian warna tulisannya teman-teman bisa ubah juga. Oke, itu untuk bagian login. Kemudian di kolom register, nah di sini ini register page, ada tulisan-tulisannya. Jadi kalau teman-teman mau ubah warna border ini dari sini ke sana, silakan ubah di bagian sini di warna. Kemudian ketebalannya teman-teman bisa ubah di sini. Selanjutnya teman-teman, nah ini juga ada warna tulisan ini, teman-teman bisa ubah let's sign up.
silakan teman-teman ubah. Nah, itu saja untuk bagian login, bagian register. Kita kembali ke bagian login. Nah, teman-teman, di bagian sini sebetulnya ada salah satu button menuju ke forgot password, tapi di sini, di tutorial ini, saya tidak menampilkan tulisan itu. Saya hapus dan saya tidak tampilkan, saya cuma tampilkan button register dan login. Oke, itu saja untuk modifikasi padlock. Untuk settingan-settingan lainnya tidak ada, jadi teman-teman cukup mengubah warna sesuai dengan yang di bagian sini. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa cek di bagian sini. Ini RGBA 138. Nah, teman-teman bisa sesuaikan warnanya di sini, atau cara untuk mengetahui warnanya teman-teman bisa inspect, kemudian tulis saja di sembarang tempat di sini color, kemudian hashtag, kita kasih warna putih dulu, kemudian klik di tulisan ini, kita klik di sebelah sini misalnya. Nah, akan ketahuan nanti dia kode warnanya 8A, 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 itu kode hex. Kemudian nanti ada RGB, ini 138 atau HSL yang persentase seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu cara mengetahui warna. Dan ini juga sebagai penutup dari video ini. Silakan teman-teman ekspor sendiri, semoga berhasil.